Mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak di mana saja kami berada. Siang dan malam, 1 minggu bahkan 1 tahun. Engkau telah memelihara kami, baik secara jasmani dan rohani. Dan kami sadar, kami tahu, kami mengerti bahwa kami tidak layak dan pantas. Hanya itu semua karena belas kasihan-Mu kepada kami masing-masing anak-anak. Saat ini kami datang di hadirat masing-masing pribadi untuk memohon pengampunan dari segala kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan selama hidup di dunia ini. Baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Ampunilah kami. Suci kuduskanlah kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Saat ini kami mau membacakan kebenaran firman. Dan kami mohon, urapilah bibir lidah kami. Dan beri kami hikmat yang daripada Engkau. Sehingga apa yang kami perkatakan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga dan menjadi kemuliaan nama-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, kesibukan hati pikiran kami yang menjauhkan kami untuk fokus, untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kami sehati, kami seiman, kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api yang melingkupi kami di malam hari dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan bersama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Apa masih kedengaran jelas, Bucan, suara saya? Kedengaran, Bapak, silakan. Ya, mari kita bacakan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang kita ikuti bersama-sama di Perjanjian Baru. Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu yang ke-14, ayat 6 sampai yang ke-13. Wahyu pasal 14, ayat 6 sampai yang ke-13. Kalau kita sudah dapatkan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama, Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ketujuh, dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. 12. Yang penting sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata,
tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua. Salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat kita ketiga pasukan. Dan salam Elohim juga buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai Kristus yang sedang menjalankan tugas di tengah-tengah dunia yang saat ini. Dan saya juga mewakili kami dari ketiga pasukan. Bagi saudara kami yang ada di live streaming itu kami saat ini, kami menyapa salam Elohim. Selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, dan kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan saya yakin bahwa kebenaran firman Tuhan ini kita sudah mengerti dan tahu sebelumnya. Namun kadang kita membahasnya atau memahaminya secara yang dituliskan. Bahwa kita menganggap bahwa firman Tuhan itu berbicara secara jasmani. Kalau dia berkata misalnya serigala, berarti kita anggap itu serigala yang ada di hutan. Kalau dia berbicara anak domba Allah, berarti kita berpikir itu anak domba yang dipelihara, yang seperti dipelihara manusia pada umumnya. Ada juga berbeda pendapat yang mengatakan bahwa itu hanya suatu gambar, supaya bisa kita tangkap kepada kita yang sudah dipilih dan dibukakan semua apa rahasia tersembunyi itu, sehingga kita bisa memahaminya bahwa itu hanya sebagai lambang. Seperti ikan yang ditangkap oleh Petrus, itu gambaran-gambaran dari anak-anak Tuhan. Bukan ikan yang kita makan atau jual di pasar saat ini. Jadi, saya di sini hanya mengingatkan kita, kalau kita perhatikan di judul yang sudah kita bacakan ini tadi, artinya pemberitahuan tentang penghakiman. Nah, kita kembali ke belakang, mungkin kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu sebelumnya, kita memperingati tentang kelahiran. Nah, itu secara roh. Dan secara jasmani, kelahiran itu 2000 tahun lebih sudah kita lewati. Itu sudah terjadi secara jasmani. Nah, saat ini secara rohani, kita diingatkan bahwa saat ini sudah waktunya atau saatnya diberitahukan bahwa saat ini penghakiman dan hukuman. Walaupun sebagian ada yang berkata bahwa ini masih belas kasihan dan masih menebus dosa. Jadi itu pilihan masing-masing pribadi. Karena kepada kita semua yang tersembunyi sudah diberitahu sebelumnya. Dan kita saat ini anak-anak Tuhan yang berada di belahan dunia ini, bukan hanya ketiga pasukan, bukan hanya saudara kita yang ada di live streaming saat ini, kita sudah mengetahui bahwa sejarah jasmani 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang mengatakan saat ini baru dia lahir lagi, berarti kita tidak percaya. Karena kita saat ini ada di penghujung zaman. Artinya penghakiman dan penghukuman. Nah, itu judul. Nah, saat ini kita diingatkan di ayat yang ke-6 ini tadi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang. Nah, biasanya kalau kita memperhatikan malaikat itu, kita berpikir semua malaikat itu yang mungkin tidak bisa dilihat, tidak bisa memakai manusia. Memang dipakai manusia mungkin hanya zaman dahulu kala. Karena saat ini banyak yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak memakai manusia. Itu hanya zaman dahulu kala. Sehingga kalau ada seseorang yang dipilih Tuhan yang tidak bisa dianggap oleh dunia karena tidak ada kedudukan, jabatan, tidak ada kekayaan, mungkin dianggap itu tidak layak dan pantas. Padahal kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri bisa memakai siapapun. Apalagi malaikat Tuhan bisa memakai siapapun. Dan kebanyakan saat ini sebagian bahwa mereka berkata itu
berasal dari si jahat. Jangan percaya kalau ada penglihatan, mimpi, itu semua dari setan. Dan itu sudah terjadi kepada Tuhan Yesus. Semua yang dilakukan, semua berasal dari Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, berarti saat ini kita berada di posisi Tuhan Yesus. Berarti jadi pengikutnya. Nah, artinya kita bahas malaikat ini bukan seperti kita melihat di atas udara, mungkin secara mata jasmani ini seperti burung atau seperti Raja Wali atau singa Yehuda, kita tidak tahu kan, mungkin gambaran bagi orang-orang yang tidak, bukan kebenaran yang hanya membahas secara yang bisa dilihat oleh mata. Nah, di sini tadi dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat laut terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Tentu kita bertanya, siapa malaikat? Apakah malaikat itu? Kenapa kita tidak mendengarnya? Nah, malaikat itu turun, rohnya itu bisa memakai manusia. Siapa saja yang berkenan di hadapannya, bukan berkenan secara kekayaan, kemewahan, mungkin jabatan. Tidak tergantung dengan hal-hal yang berhubungan dengan yang ini. Kalau kita bertanya siapakah malaikat itu, kita tahu siapa malaikat itu yang terbang di tengah-tengah langit, yang membawa Injil yang kekal untuk memberitakan. Malaikat itu siapa sebenarnya yang dia pakai di tubuh jasmani manusia saat ini. Nah, kita tahu mempelai dari zaman dahulu kala ada setiap zaman yang dipilih Tuhan, yang berseru-seru sama pada perjanjian baru sebelum kelahiran datang Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Artinya dia berseru, menyerukan kepada seluruh bangsa yang ada di bumi supaya mereka bertobat. Nah, saat ini penutupan zaman, berarti kita tahu bahwa siapa yang menyerukan atau yang dipakai oleh malaikat itu, sehingga padanya ada Injil yang kekal dan memberitakan kepada mereka semua yang diam di atas bumi. Dia adalah, kita tahu bahwa ya, dari 2014 atau 16 ya, dalam 18 ya, itu sudah pernah disuarakan oleh mempelai. Dan saat ini terus disuarakan kebenaran itu bukan hanya kepada sesuatu sekte, bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya kepada orang Katolik atau siapapun. Yang penting di sini mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, bukan hanya tertunjuk kepada sesuatu kelompok atau organisasi. Nah, ketika kita ada membeda-bedakan kelompok A, kelompok B, kelompok C, berarti ada yang tidak beres. Berarti kita ini masih keluar dari yang tidak mempercayai, seakan-akan kita itu mengaku mempercayai Tuhan, tapi kita tidak mempercayai bahwa manusia yang berbeda dengan organisasi kita, berarti seakan-akan bukan Tuhan yang menciptakan mereka. Berarti seakan-akan kita yang akan menghujat Tuhan. Nah, saat ini kita diingatkan dari beberapa tahun, mempelai juga sudah berseru memberitakan kebenaran, dan banyak semua juga yang menghujat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus tersebut, bahwa mereka mengatakan bahwa itu tidak benar, dan itu semua halusinasi dan lain-lain sebagainya. Dan bertambahnya berjalannya bulan-bulan atau tahun-tahun, semua yang dikatakan itu akan terjadi. Jadi di situ kita tahu bahwa yang kita bahas ini sudah kita lihat dan kita bisa saksikan bahwa bukan lagi zaman penebus dosa atau zaman belas kasihan, tapi benar yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa pemberitahuan tentang penghakiman dan penghukumannya ini. Nah, diteruskan di sini, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di sini digambarkan kepada kita bahwa
Dan malaikat yang memakai malaikat tubuh manusia yang berkenan di hadapannya, dia berseru menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa dikatakan dengan suara nyaring? Artinya seperti dikatakan suara nyaring ini berarti seakan-akan sesuai dengan ketulusan hati, bukan karena teritorial, karena dia itu mungkin memakai mikrofon. Jadi bukan karena itu, tapi sesuai dengan ketulusan hati untuk menyuarakan suara kebenaran. Yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Kita diingatkan bahwa seorang yang takut kepada Allah, pasti dia melakukan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan kesanggupan, bukan di luar kesanggupan. Kalau kita mengejar yang lebih dari kemampuan kita, itulah kita tidak akan bertahan. Kalau saya kasih contoh, misalnya saya sendiri, secara manusia jasmani kita umpamakan, saya sendiri mau membeli motor, misalnya, sementara saya sendiri tidak bisa naik sepeda. Nah, tapi mau saya, ya biar saya kejar, kalau boleh ya bisa saya menyetir mobil, bukan hanya motor tadi. Nah, itu artinya masih kita ini menilai diri kita sesuai dengan keinginan kita, dan kita akan keluar dari apa yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana Tuhan memberi kita hikmat untuk belajar membawa mobil misalnya. Sementara diajarin kita untuk naik sepeda saja, kita tidak mampu. Yang kita mau ya mobil atau pesawat. Nah, begitu pula ya secara roh talenta kita ini masing-masing pribadi. Misalnya kita mengatakan saya berbuat kasih. Nah, padahal buah-buah kasih itu adalah buah-buah roh. Bagaimana bisa diam roh di dalam diri kita ini tanpa kita terlebih dahulu mengampuni? Karena itu dasarnya. Karena dosa semua dari awal dunia diciptakan. Manusia dikeluarkan dari taman ini. Itu karena dosa. Air bah naik ke atas bumi, melenyap semua manusia dan binatang, kecuali orang-orang beriman. Itu karena dosa. Sodom dan Gomora itu karena dosa. Semua karena dosa. Bangsa Israel, mereka tidak sampai ke tanah perjanjian, itu karena dosa. Nah, bagaimana kita bisa mencapai dan bagaimana memberikan kepada kita talenta yang kita minta bahwa ya saya mengasihi dan sudah tepat benar di hadapan Allah. Sementara hal yang terkecil dasar kita belum melakukannya. Sedangkan mengasihi itu butuh tenaga, butuh misalnya harus sesuatu yang kita miliki dengan ikhlas memberikan kepada seseorang itu, sehingga dikatakan itu berbuat kasih, memberikan dengan ikhlas. Sementara ini tidak ada yang kita keluarkan, hanya ketulusan hati untuk mengaku apa kita tidak. Nah, ini ingat bahwa takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Dengan kita melakukan itu, Tuhan akan dimuliakan. Nah, saat ini banyak terjadi. Ada yang melakukan juga buah kasih tersebut. Dia juga mengampuni secara berkata-kata, dan mungkin sebagian juga tulus dari hatinya yang paling dalam. Namun, dalam berbuat kasih ini ada yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bukan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bukan menjadi kemuliaan nama Allah, kasih yang dilakukannya itu. Tapi menjadi kemuliaan dirinya sendiri. Dari mana kita tahu? Kebenaran firman Tuhan. Apa yang diberikan tangan kanan tidak bisa diketahui oleh tangan kiri. Nah, kalau saya pakai kamera, berarti itu keluar dari kebenaran firman Tuhan. Berarti bukan menjadi kemuliaan Allah, tapi menjadi kemuliaan diri saya sendiri. Kalau saya yang melakukan itu misalnya. Nah, makanya diteruskan di sini, kata tiba saatnya penghakiman. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Nah, kita yang selalu mengandalkan dan mengatakan bahwa segala sesuatu tidak ada yang berkuasa selain Allah, selain Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Padahal yang kita lakukan adalah bukan menyembah dia. Yang kita lakukan adalah supaya kita merebut pujian itu yang harus dipuji, disembah itu, dihormati itu, diagungkan itu hanya Tuhan Yesus. Kita merebut dengan cara kita yang tadi. Kita mencari kemuliaan nama kita supaya kita suka dibibirkan oleh manusia sesama kita, dan di situ kita yang dimuliakan. Seakan-akan kita menggunakan firman Tuhan untuk memuliakan nama kita dan supaya kita diagungkan. Nah, kita mengerti bahwa saat ini kita tidak terlibat dalam hal ini. Namun kita diingatkan bahwa kesempatan ini sudah sampai saat, karena telah tiba saat penghakiman. Makanya kita saat ini diingatkan bahwa penghakiman kita mengerti saat ini sedang berjalan. Dan lebih parah lagi, di kemudian hari ini lebih parah lagi. Kita bisa bahas di ayat berikutnya nanti. Jadi kita diingatkan bahwa selagi masih ada kesempatan, walaupun sudah tiba saatnya penghakiman itu, tapi masih bisa dikatakan masih ada kesempatan. Kita diingatkan, marilah kita takut akan Allah dan memuliakan Dia, dan yang kita lakukan menjadi kemuliaan namanya dan menjadi kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Diteruskan di sini. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Nah, secara jasmani kita bertanya lagi. Artinya, siapa lagi malah malaikat kedua itu? Berarti kita tahu, kita semua anak-anak Tuhan saat ini. Kita dipakai malah malaikat Tuhan saat ini, kita dipakai. Tubuh kita dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Makanya dikatakan di sini, dan berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan berkata, artinya kalau seorang wadah manusia, anak-anak Tuhan saat ini yang dipakai malaikat Tuhan, kalau dia sudah diam, berarti itu tidak dipakai oleh malaikat Tuhan. Bukan malaikat Tuhan yang memakai dia. Karena semua yang dikatakan baik dari perjanjian lama ke nabi-nabinya harus dikatakan dan berkata. Berarti dia tidak hanya diam, bertindak, mengatakan, bersaksi. Nah, saat ini kalau yang tidak bersaksi, nah, itu berarti bukan dipakai malaikat Tuhan, walaupun dia mengupas kebenaran firman Tuhan. Sebatas mungkin posting, ya, itu bukan malaikat Tuhan, karena hanya sebatas berkata-kata. Jadi untuk belajar menjadi pelaku, ya, dia menjadi saksi, jangankan menjadi malaikat Tuhan, tapi dia tidak mampu. Nah, apa yang dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu. Nah, kota Babel ini kita tahu, zaman dahulu kala ini ya, bangsa Israel dilarikan ke sana karena dosa bangsa Israel. Dan saat ini itu Babel itu, kalau kita bertanya, itu di Vatikan Roma. Nah, apakah hanya itu yang dikatakan tertunjuk, yang dikatakan Babel itu yang rubuh? Nah, artinya secara umum saat ini, kalau kita bertanya Babel itu di mana? Artinya dunia ini. Setiap kota, setiap desa, setiap rumah yang melakukan, yang tidak memuliakan Allah, yang tidak takut akan Allah, yang dikatakan dari ayat yang sudah kita bahas di ayat ke-7, berarti itu akan dirubuhkan. Kenapa dirubuhkan? Karena sudah mabuk dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Kita berbicara anggur ini apa? Kenapa dengan anggur? Nah, anggur ini sebenarnya lambang dari, secara rohani, lambang dari penebusan dosa. Nah, tapi di balik penebusan dosa, anggur ini juga bisa menjadi cawan murka. Sama seperti kemarin yang sudah kita pernah bahas, aku umpamakan. Seperti celurit atau parang kita. Kalau kita mempergunakannya untuk mencari nafkah kita, berarti kita menjadi berkat. Kita bahagia, sukacita. Dan kalau kita memakai parang itu untuk membunuh, berarti menjadi, kita dianggap sebagai penjahat, menjadi duka. Nah, begitu pula artinya anggur penebusan dosa dan anggur penghakiman. Nah, diteruskan di sini,
dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, cabul di sini kadang kita ragu-ragu. Cabul itu apakah hanya orang yang melakukan perselingkuhan, perzinahan? Itu tertunjuk kata cabul ini. Secara jasmani itu tertunjuk Bapak Ibu. Hanya kepada orang tersebut yang melakukan itu secara jasmani. Tapi secara rohani, bukan hanya cabul yang terlihat dengan mata jasmani. Tapi ketika kita terikat dengan keinginan dunia, keinginan daging, di mata Tuhan, kita itu sedang berselingkuh. Dan bukan dalam arti Tuhan melarang kita untuk tidak mencari apa yang ada di dunia ini. Dia sudah izinkan. Tapi sudah diberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Bahwa cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, yang lain ditambahkan. Saat ini berbalik. Jadi berjalannya waktu berbalik. Artinya cari dulu keinginan dunia dan asal-asalan kepada Tuhan. Seperti itu yang terjadi. Bukan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan itu, tapi manusia yang memutarbalikkan seperti itu. Sehingga saat ini kita buktikan semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka berbicara hal-hal berkat. Berkat semua. Setiap langkah diberkati, setiap nafas diberkati. Dari situ kita tahu bahwa artinya sudah mencari kebenaran firman Tuhan itu, kerajaan Allah itu sudah lagi dilupakan oleh kita manusia ini. Makanya kita diingatkan bahwa kota itu akan dirubuhkan karena mabuk dengan hal-hal dunia. Sehingga apa yang dikatakan kita pusing bagaimana cara. Seperti orang mabuk itu ya, kita tahu orang mabuk itu ya, bingung, pusing. Bagaimana supaya saya memiliki ini. Dan sudah ada dan masih manusia masih kurang bagaimana lagi untuk menambah supaya ini punya aku. Sehingga dia seperti orang yang mabuk. Tapi bukan mabuk jasmani, tapi mabuk rohani. Jadi sehingga di sini dikatakan itu semua di mata Tuhan secara rohani nafsu cabul. Jadi bukan hanya tertunjuk kepada orang yang dikatakan ini sudah berselingkuh, sudah berzina. Berarti itu cabul. Kata cabul itu hanya itu yang dimaksud kebenaran firman Tuhan ini. Bukan. Tapi ketika kita tidak takut akan Allah dan tidak memuliakan Dia, tidak menjalankan apa yang sudah Dia beritakan kepada kita juga kebenaran firman, berarti kita sedang mabuk anggur hawa nafsu. Jadi kata cabul di sini yang mencintai dunia, bukan hanya cabul secara jasmani yang bisa disaksikan dan ditangkap oleh pemerintah karena dia melanggar hukum. Diteruskan di sini ada seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campur dan cawa murkanya, dan ia akan disisa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, kita tahu saat ini bahwa kota per kota, bahkan rumah per rumah, orang per orang akan dirubuhkan oleh penghakiman dunia ini. Dan diingatkan bahwa saat ini itu terjadi. Dan diteruskan di sini bahwa jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, artinya kita tahu bahwa sudah terjadi apa yang dimaksud dengan menyembah binatang dan patungnya itu. Apakah binatang yang dipelihara manusia mungkin kita menyembah-nyembah atau bagaimana? Nah, ini hanya suatu gambaran. Jadi ini sebenarnya kita yang termasuk sudah ditandai olehnya. Dari mana kita tahu itu? Karena dia mengatakan dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Nah, kalau ada yang mengatakan kepada kita, nah, kan suntikan itu bukan di dahi. Nah, yang dimaksud tanda pada dahinya ini, artinya itu kita katakan cermin roh kita ini di hadapan Tuhan, yang bisa memperkenalkan kita kepada Tuhan. Karena meterai Tuhan di dahi, yang mempunyai meterai Tuhan. Berarti sehingga dimanapun, di kaki
dipakai jarum itu atau di lengan. Yang penting sasarannya adalah masuk ke dalam tubuh. Ibarat makanan digoreng, disambal, dipanggang, sama-sama dimakan. Ujungnya kesimpulannya dimakan. Jadi seperti itu. Kalau berkata, bukan ini, karena bukan di dahi, di sini, tapi yang dia tulis di sini. Yang penting kesimpulannya adalah masuk di dalam tubuh. Nah, sehingga apa yang dikatakan mulai patung-patung itu bukan patung yang dibuat. Jadi ada juga patung secara rohani dan ada juga secara jasmani. Jadi secara rohani artinya kita sudah tunduk ke tanda binatang itu, kita bisa dikendalikan. Dan secara umum artinya terjadi di kemudian hari. Secara jasmani tidak boleh membeli, menjual, kecuali kalau pakai banyak yang sudah kita ketahui saat ini harus melalui pakai barcode dan lain-lain. Dan itu yang dikatakan jika seorang menyembah binatang dan patungnya, artinya kita tunduk dengan dia, mengikuti yang aku harus ambil aplikasi ini. Berarti kita sedang tunduk tanpa sadar, kita sedang tunduk dan menyembah dia lebih daripada menyembah Allah. Mungkin kalau kita anak-anak Tuhan menyembah di dalam roh dan kebenaran 2 kali 3 kali sehari, menyembah kepada Tuhan. Nah, sedangkan ini tiap langkah kita menyembah tanda itu, barcode itu. Kita menyembah dia karena itu menurut kita yang menjadikan kita. Tanpa ada barcode itu, kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa membeli, anak kita tidak boleh mungkin masuk sekolah ya. Dan banyak sekali peraturan-peraturan. Jadi dari situ, secara roh kita sedang menyembah. Kita sedang ditundukkan. Dan itu adalah patung yang dibuat oleh tangan manusia. Walaupun hanya sebatas gambar menurut kita. Tapi secara roh itu patung. Dan menerima pada dahinya atau pada tangannya. Dan pada dahinya ini kita melihat secara alam roh, terlihat apa yang sudah dia terima. Atau pada tangannya itu gambaran secara jarum yang sudah disuntikan di beberapa tahun sebelum ini. Jadi akan muncul di dahinya. Yang bisa mengetahui itu hanya melalui kita anak-anak Tuhan, kalau kita bisa masuk di dimensi alam roh dan kebenaran. Dan di suatu hari saat nantinya bisa kita ketahui mereka secara mata jasmani. Oh, kenapa bisa mereka ini kesana kemari, mundar-mandir masuk rumah, ya tidak apa-apa. Terkesin ke sana, ya tidak apa-apa. Secara mata jasmani kita sudah tahu. Oh, berarti mereka ini yang sudah menerima tanda darinya. Dikatakan di sini ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran, dan cawan murka akan disiksa dengan api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Kalau kita berbicara saat ini, Bapak Ibu, secara jasmani ini terjadi. Bukan nanti secara roh kalau sudah pindah alam. Tapi sebelum pindah alam pun, ini akan kita saksikan. Bagaimana kita bisa melihatnya bahwa dia kota itu atau rumah itu sudah meminum anggur murka Allah. Artinya apa yang telah terjadi murkanya, dan dia akan disisa dengan api dan belerang di depan mata malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan saat ini sudah memakai tubuh manusia. Kita semua anak-anak Tuhan yang percaya, yang setia, yang belajar mencari perlakuan. Kita dipakai malaikat Tuhan. Di sekeliling kita, kita tahu. Terjadi murka Tuhan. Kiri kanan, depan belakang kita, di sekeliling kita, kita tahu. Murka Tuhan sedang terjadi. Artinya, tanpa campuran. Kenapa dikatakan tanpa campuran? Artinya tanpa belas kasihan. Tidak ada lagi berkata, oh ini kasihan, ini bayi. Tapi bayi itu tidak tahu apa-apa kan. Minta makan pun, ya hanya pakai nangis gitu. Nah, Tuhan, itu tanpa campuran. Jadi, tidak ada lagi istilah belas kasihan. Nah, cawan mukanya itu, anggur mukanya itu, di sekeliling kita sedang terjadi. Dan banyak yang disiksa. Banyak yang merasa tersiksa dengan api dan belerang di depan malaikat kudus dan di depan mata dan domba. Nah, dengan gunung meletus, banjir bandang,
tsunami, puting beliung, dan segala macam. Nah, secara jasmani itu kita bisa saksikan, Bapak Ibu. Dan ketika begitu terjadi, kalau pindah alam berarti rohnya itu lebih parah lagi. Jadi secara jasmani kita sudah bisa saksikan bersama kita anak-anak Tuhan semua. Kita semua malaikat Tuhan yang sedang menyuarakan kebenaran saat ini. Kita sudah mengetahui bahwa apa yang sudah terjadi dan kita mengatakan ya dan amin. Karena saat ini penyiksaan itu sedang terjadi. Mungkin lolos di murka yang satu. Belum tentu 1 minggu, 1 bulan ke depan. Di murka yang selanjutnya itu lolos. Sehingga ini gambaran tadi bahwa disisa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Malaikat kudus itu siapa? Kita anak Tuhan yang menyuarakan kebenaran saat ini. Dan di depan mata kita bisa saksikan itu. Banyak terjadi. Banyak yang pindah alam dan ada juga yang tidak pindah alam. Namun yang tidak pindah alam ini, di sinilah dikatakan kebenaran firman Tuhan tadi bahwa takutlah akan Allah selagi diberi kesempatan. Berarti kalau tidak, berikutnya nanti anggur murka selanjutnya pasti kalau tidak bisa mempergunakan seruan itu, artinya bisa dipindah alamkan. Dan bukan hanya di depan mata malaikat kudusnya Tuhan, tapi di depan mata anak domba. Mata anak domba itu adalah hanya lambang. Artinya di mata Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sudah ada juga bersama-sama dengan kita di dalam wadah Bapa di tempat itu. Tapi semua kita ini kan, ya kita ini semua saat ini kita bergabung lewat udara, pertemuan di udara anak-anak Tuhan lainnya. Berarti kita sedang menyaksikan kan apa yang sudah terjadi di dunia ini. Jadi walaupun mereka berkata begini semakin baik-baik saja, tapi mereka katakan itu tidak pernah terjadi. Malah sebaliknya, mereka berkata tidak terjadi, malah terjadi. Nah, di situ kita tahu kan bahwa kita ini sedang dipakai oleh Tuhan. Makanya kita ingatkan, jangan tinggal diam. Kita menyuarakan untuk bertobat. Kalau kita diam berarti bagaimana Tuhan memakai kita. Jadi kita saat ini sedang menyaksikan akan hal ini. Makanya dikatakan diteruskan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang secara patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ini akan terjadi di masa antikristus, di kemudian hari. Bukan hanya di kemudian hari. Saat ini secara bencana alam, berarti dikatakan siang dan malam mereka tidak henti-henti disiksa. Artinya saat ini juga di sekeliling kita ada itu. Karena semua kehilangan. Tapi macam tersisa. Sehingga dia mengatakan lebih baik saya ini mati. Dan sehingga terjadi penghujatan. Tuhan, kenapa engkau berkati saya? Kamu itu tidak benar, tidak adil. Dia menilai, itu yang dikatakan, ya semakin terjadi dan semakin mereka menghujat Allah. Tapi tidak sadar, penghujatan itu sekarang saat ini sedang terjadi tanpa kita rasakan masing-masing pribadi. Kenapa Tuhan tidak mengasihi saya? Aku menyembah kamu, aku berdoa. Tapi itu menurutnya sebagai permintaan belas kasihan Tuhan. Menurutnya, padahal itu sedang menghujat secara roh. Jadi makanya penghujat akhir zaman itu tanpa sadar, ya sudah ada di tengah-tengah kita saat ini. Itu yang dikatakan siang dan malam mereka tidak henti-henti disiksa. Nah, itu tersiksa. Mau kemana? Aku naik gunung misalnya. Nah, kalau suatu saat nanti gunung itu meletus, nah, kan hidup ini akan tersisa secara jasmani ini. Tersisa secara seleksi alam. Belum lagi seleksi naga-naga, ular-ular selanjutnya. Nah, ini nanti langsung dibuktikan oleh tubuh jasmani ini dan dirasakan. Jadi, itu yang dikatakan adalah termasuk sudah tergolong dari bagian pelataran luar yang sudah menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi, diingatkan bahwa kita saat ini sudah tahu apakah kita ini berada di posisi yang menerima tanda dari dunia atau nama dari binatang itu, atau tanda dari Tuhan Yesus Kristus dan nama
dari Tuhan Yesus Kristus yang kita miliki saat ini. Dan saat ini kita semua anak-anak Tuhan yang sedang bersaksi saat ini. Berarti kita sudah ada di dalam yang dikatakan di dalam pelataran baik kudusnya Tuhan. Dan jangan sampai kita padamkan pelita kita. Karena ketika padam, artinya kita juga tanpa sadar kita yang mau keluar sendiri. Makanya kita diingatkan di sini, kalau kita saat ini sudah mengetahui di mana posisi saya, apakah menyembah binatang itu atau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan atau memuliakan binatang itu, tanda binatang itu yang sudah merusak darah dan daging dan tubuh kita ini. Dan ini hanya secara alam yang menyeleksi sakit penyakit secara tubuh jasmani itu dan akan terjadi. Dan di kemudian hari ini banyak penganiayaan Bapak Ibu anak-anak Tuhan. Dan itu semua ya itu yang dikatakan tidak henti-henti. Mungkin dia lewati, mungkin ya yang satu ada yang hilang, ada lagi muncul yang berikutnya. Makanya sebelum itu terjadi, kita bersyukur kita ya diberi kesempatan. Mari kita takut akan Allah, belajar menjadi pelaku firman. Jadi bukan dalam arti Tuhan itu memaksa. Dia sudah tahu kemampuan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita berbicara, dia sudah tahu bahwa Musa itu waktu dia memanggil Musa, dia sudah tahu bahwa Musa itu ya tidak pintar berbicara. Tapi Tuhan tidak meminta Musa untuk berbicara. Harun, dia sudah persiapkan. Namun Musa memakai bahwa dia tidak bisa menurutnya. Jadi artinya Tuhan itu tidak memaksa. Artinya dia sudah tahu bahwa Musa tidak pintar berbicara, terus dia paksa, ya harus, tidak. Jadi kadang kita ini, kadang juga tidak terjadi seperti yang dilakukan Musa itu. Tapi mungkin mirip ya, agak mirip yang dilakukan Musa itu banyak alasan secara manusia jasmani yang bisa diterima. Dan di balik itu kita diingatkan, kalau Musa sendiri yang dipilih, diurapi, melakukan hal demikian, saling berdebat dengan Tuhan, apalagi kita ini manusia yang berdosa. Belum tentu dia dapat Tuhan, dia mengenal kita misalnya, tapi Musa sendiri, dia mengenal Musa, dia sendiri yang memanggil Musa. Tapi tanpa sadar berdebat. Nah, makanya saat ini kita diingatkan Bapak Ibu. Artinya, itu dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan dan yang sudah terjadi sebelumnya, supaya kita jangan sampai mengikuti, berdebat dengan Tuhan. Dan saya tidak bisa begini. Bukan dalam arti kita mengatakan bagaimana saya berdebat dengan Tuhan. Ya ketika kita diminta mungkin puji-pujian atau disuruh bersaksi, kita tidak mau melakukannya. Banyak sekali alasan yang bisa diterima secara manusia jasmani. Nah, namun kita saat itu tanpa terasa sedang berdebat dengan Tuhan. Karena malah malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan harus menyuarakan. Seperti yang kita bacakan tadi, bahwa berseru dengan suara nyaring. Berarti yang dipakai Tuhan itu bukan hanya diam dan menonton-nonton saja. Jadi ikut-ikutan saja. Ada angin bertiup dari utara ya ikut. Jadi bertiup dari barat ya seperti itu. Jadi kita saat ini kita sudah tahu kita posisi di mana. Yang dipakai Tuhan menjadi perpanjangan lidahnya untuk menyerukan perdebatan di dunia ini bahwa saat penghakiman, penghukuman sedang berjalan, bukan penebusan dosa dan kelahiran, sukacita, bukan berita duka cita. Buktinya saat ini sudah nyata dan terjadi. Diteruskan di sini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Dan kita diingatkan bahwa yang penting di sini ialah kekuatan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Tuhan Yesus. Itu gambaran dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pernah sering kita ingatkan bahwa menjadi pelaku itu yang penting. Bukan mengatakan membaca, menghafal, dan semua ditujukan kepada orang lain. Jadi kita diingatkan yang penting di sini adalah kekuatan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah
dan iman kepada Tuhan Yesus. Ketika kita belajar menjadi pelaku firman sesuai dengan kemampuan kita masing-masing pribadi, artinya kita sedang dipakai oleh Roh Kudus. Ayat ke-13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi saat ini itu terjadi juga, Bapak Ibu. Dikatakan di sini berbahagia orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Nah, zaman dahulu kala ini terjadi dari antara nabi-nabi Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru, di antara murid-murid Tuhan Yesus, dan semua yang dipilih Tuhan menjadi seorang yang menyuarakan kebenaran. Artinya itu dikatakan sekalipun tubuh jasmani ini mati, disiksa, dianiaya, berarti mereka mati di dalam Tuhan. Dan roh itu ini dari dulu itu sampai saat ini berarti istirahat, tapi saat ini sedang mencari wadah-wadah yang bisa dipakai untuk menyuarakan kebenaran itu, Bapak Ibu. Dan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, artinya orang-orang kudus itu yang mereka lakukan adalah mencari pelaku firman Tuhan. Dan ketika juga kita yang menjadi pelaku firman belajar sesuai kemampuan, roh nabi-nabi itu, roh murid-murid Tuhan Yesus itu, roh orang-orang kudus itu bisa memakai kita, Bapak Ibu, untuk menyuarakan kebenaran. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita simpulkan, Bapak Ibu, bahwa saat ini kita dipakai Tuhan menjadi perpanjangan lidahnya. Kita dipakai untuk menyuarakan, menyerukan pertobatan dan penghakiman di tengah-tengah dunia ini yang sedang terjadi. Masih diberi kesempatan kepada kita yang masih ada belas kasihan Tuhan. Tidak langsung murkanya dia pindah alamkan kita, tapi ada caranya untuk menyelamatkan kita. Berarti dia masih memberi kita kesempatan biar kita pergunakan menjadi kemuliaan nama Tuhan, bukan menjadi kemuliaan nama kita berkata, dan karena aku sudah naik pohon makanya aku bisa bebas, kalau tidak ada pohon itu saya tidak. Itu lagi memuliakan nama kita, atau banyak sekali alasan kalau tidak ada orang ini ya begini-begini, tapi mungkin saya sudah mati. Tapi itu menurut pikiran kita. Tapi itu sama halnya, masih kita tidak mau menerima belas kasihan itu, masih kita memuliakan diri kita ini bahwa kita ini yang lebih hebat. Itu kesimpulannya. Kita diingatkan, kita saat ini, mari kita semua berlomba-lomba untuk menyuarakan suara pertobatan. Dan yang kedua, kita belajar menjadi pelaku firman. Dan yang ketiga adalah kita ini jangan hanya pintar mengatakan, membaca, dan ditujukan kepada orang lain. Kita mau menjadi wadah-wadah kita ini dipakai oleh malaikat Tuhan. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya yakin, walaupun singkat saya menjelaskan dan kita sudah tahu lebih banyak sebenarnya daripada ini, dan biarlah Roh Kudus yang lebih lagi menjelaskan lebih dalam lagi dalam hati kita masing-masing anak-anak Tuhan, di mana saja berada, baik yang ada di dalam Jom dari ketika pasukan, dan terlebih-lebih yang ada di live streaming YouTube kami. Demikian firman Tuhan, dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, baik, terima kasih banyak, dan mari kita menutup ibadah kita, Bapak Ibu. Mari kita bersatu hati semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan hingga kami akhiri sebentar lagi. Engkau telah bersama-sama dengan kami, melindungi kami, membimbing kami, menasihati kami. Apa yang harus kami lakukan? Engkau memilih kami sebagai seorang yang percaya kepada Engkau dan mengikuti Engkau, untuk belajar menjadi pelaku firman-Mu, dan untuk menyerukan suara pertobatan di tengah-tengah dunia ini, bahwa saat ini bukan lagi berita sukacita, tapi berita duka, cita, penghakiman, dan penghukuman yang sedang berlangsung di muka bumi ini. Terima kasih belas kasihan kepada kami. Engkau memberi lagi kami kesempatan manusia yang hina dan berdosa ini
Seharusnya kami ini tidak pantas dan layak menerima belas kasihan. Karena kami mengerti, kami sadar bahwa kami ini hanya manusia yang paling hina dan berdosa. Dan belas kasihan kepada kami tidak ada yang bisa kami lakukan selain Roh Kudus. Kami minta biarlah masuk di dalam hati kami untuk membimbing, menguatkan kami, supaya kami semua menyerukan suara kebenaran, bukan hanya berdiam diri saja. Dan kami harus bertindak, melakukan, sehingga menjadi kemuliaan namamu yang di surga, dan nama kami semakin dikecilkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, Engkau memberi kami saat ini kekuatan bahwa kami ini sudah ada di dalam perlindungan, sehingga hanya kami melihat dan menonton segala apa yang terjadi, cawan murka di sekeliling kami saat ini, Tuhan Yesus. Dan terima kasih banyak Tuhan Yesus atas anugerah-Mu kepada kami. Kami mohon, beri kami Roh Kudus yang menguatkan kami, supaya kami bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Dan terlebih-lebih yang terjadi saat ini, di mana saja anak-anak di belahan dunia ini, Engkau mengetahui anak-anak yang setia taat kepada Engkau, yang sudah Engkau tandai menjadi milik kepunyaan. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini saat ini, baik cawan murka-Mu yang sudah tercurah, tujuh malapetaka, si jahat juga sedang mencari orang-orang yang sudah dia tanda, Tuhan Yesus. Racun bayi yang terlihat, tidak terlihat. Virus yang terlihat, tidak terlihat. Kekacauan, kematian, penganiayaan, segala macam apa yang terjadi di tengah dunia saat ini. Engkau melindungi semua anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di mana saja mereka, di rumah-rumah mereka, di perjalanan mereka, di kota-kota mereka, di tempat mereka beraktivitas, di mana saja mereka berada. Engkaulah yang menyertai mereka, Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan dilingkupi dengan tiang api-Mu di malam hari, tiang awan di siang hari. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bagi manusia. Tidak mungkin. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga termuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terutama kepada kami semua anak-anak-Mu, dan terlebih-lebih sekeliling kami. Sehingga bisa membuat hati seseorang yang sudah mengeraskan hati bisa lembut dan sadar dan bertobat dan mencari Engkau. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami masuk di seksi kesaksian. Kami mohon Tuhan Yesus, urapilah kami masing-masing pribadi, sehingga semua apa yang kami saksikan menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Banyak jiwa-jiwa terselamatkan, roh-roh yang sudah tertidur bisa dibangunkan kembali dan sadar dan bertobat dan mencari perkenan-Mu, Tuhan Yesus. Kami mohon urapilah kami, dan selalu adakah Engkau di tengah-tengah kami untuk membimbing kami, sehingga semua kesaksian kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Mari bersama-sama Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesus Hamasiah Elohim, dari tempat yang maha tinggi dan tempat yang maha kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh,
Dan Kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam Elohim bagi kita semua. Ibadah selesai. Tuhan Yesus mau berkati selalu. Terima kasih banyak. Dan ya, sama seperti biasanya ya, Bapak Ibu. Tidak ada yang saya katakan sebenarnya. Kita sudah mengetahui sebelumnya. Kita anak-anak Tuhan yang dipilih. Dan yang tersembunyi di hal-hal kerajaan surga itu. Sebelumnya kita semua sudah diberitahukan dengan cara Tuhan sendiri. Lewat penglihatan, mimpi, pendengaran, dan kebenaran firman-Nya sebenarnya. Kita sudah mengetahuinya. Jadi, kepada orang lain hanya secara perumpamaan. Artinya karena hanya memiliki iman-iman Thomas yang hanya yang bisa ada bukti karena sudah terbiasa menjadi darah daging. Kita sudah diajar dari kecil bahwa harus ada bukti secara dunia ini. Nah, makanya pada waktu Tuhan Yesus juga ya, ahli Taurat meminta tanda kepada Tuhan Yesus, mujizat. Tuhan Yesus berkata bahwa ya kalau ada angin timur mungkin katakan ini akan musim panas. Dan kalau gelap langitnya ya mungkin ini akan turun hujan. Jadi hanya yang bisa disaksikan mata itu kepada orang-orang yang di luar pelataran. Dan kita anak-anak Tuhan yang sampai saat ini sebenarnya tidak ada yang bisa saya katakan karena kita setiap saat selalu mengingatkan bahwa berdoa dan berjaga-jaga. Dalam berdoa berjaga-jaga ini adalah menjadi pelaku firman. Ya. Dan kita harus selalu menyuarakan kebenaran, bersaksi. Sudah saya beberapa kali katakan. Dan sampai saat ini ada yang masih belum melakukannya Bapak Ibu. Walaupun kita tidak bersaksi, tidak ada pendengaran, penglihatan. Tapi mungkin satu ayat firman Tuhan itu kita bacakan. Kita videokan, terus kita kirim. Itu bukan dalam arti kita tidak mampu. Jadi kalau kita tidak mendapatkan mimpi penglihatan, walaupun sebenarnya kebenaran firman Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian lama baru, tanda-tanda akhir zaman itu dan roh anak-anak Tuhan yang terhubung dengan Tuhan, yang berkenan kepadanya pasti mendapatkan mimpi penglihatan dan pendengaran. Kalau kita tidak terlibat dalam beberapa hal itu, tidak mimpi, tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan. Itulah belas kasihan Tuhan. Dia memberitahukan kita, lakukan ini. Mungkin karena tidak mendapat penglihatan, ya lakukan. Baca firman Tuhan. Lalu, itu suatu cara Tuhan untuk memakai kita untuk menyerukan pertobatan. Nah, kita sampai saat ini masih ada yang sudah diam. Nah, itu yang aku ingatkan kemarin. Di ketiga pasukan ini ada yang diseleksi oleh alam. Karena mengeraskan hati dan ya saya tidak tahulah apa penyebabnya. Kalau saya mengatakan ya begini begitu ya saya tidak tahu. Jadi kita masing-masing pribadi, bukan dalam arti saya di luar, tapi saya termasuk dalam hal ini kita masing-masing pribadi mengoreksi hidup kita, perkataan kita, mata kita, pendengaran kita, seluruh organ tubuh kita ini setiap saat apakah sesuai dengan memuliakan nama Tuhan atau memuliakan nama kita. Jadi kita yang mengetahuinya sendiri, saya tidak bisa mengatakan. Dan yang kedua di kemudian hari ini semakin bertambah, murka Tuhan semakin menyala. Dan bahkan di belahan dunia ini ada banyak lagi sekaligus bersamaan. Bersamaan nanti bukan hanya seperti kemarin-kemarin, mungkin kota satu kali. Nah ini nanti bersamaan, tapi ini tidak tangguh-tangguh. Semua sudah ditambahkan lagi frekuensinya. Bahkan semua anak-anak Tuhan saat ini yang sedang dipakai memukul bumi dan berperang untuk melawan roh-roh penghulu di udara, roh-roh di dunia ini, dan sedang berperang merebut juga jiwa-jiwa anak Tuhan saat ini. Sudah lagi naik frekuensinya Bapak Ibu. Sehingga saat ini yang dipakai Tuhan itu semua sudah diberikan baju cira api. Jadi tidak boleh disentuh. Nah, kalau kita yang tadi yang belum bersaksi diam terus, nah, apakah kita ini, ya saya tidak tahu apakah memuliakan diri kita atau memuliakan Tuhan. Ya saya sih tidak berani menghakimi seperti itu. Tapi setidaknya kita minta petunjuk dari Roh Kudus. Apa yang harus saya lakukan. Di kemudian hari ini bukan hanya bencana alam, murka yang akan terjadi. Terjadi pembunuhan, kematian, penganiayaan. Yang penting, ya lebih dari yang sebelumnya. Kalau saat ini, mungkin sebagian
dari antara anak-anak Tuhan yang mengaku percaya hampir putus asa. Saya tidak mengatakan bahwa sudah ada yang menyalahkan Tuhan. Jadi saya tidak berani mengatakan itu. Mungkin sebagian hampir putus asa. Nah, ini baru tidak seberapa. Nah, ini lebih parah lagi ditambahkan. Nah, bagaimana nanti? Jadi dikatakan Tuhan, kalau waktu itu tidak dipersingkat karena ada anak-anak Tuhan yang pilihnya, berarti mungkin satu orang pun tidak ada yang selamat. Berarti selamat dia tidak menerima tanda. Belum tentu di sisi lain. Cawan murka, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Jadi makanya kita saat ini yang sudah diberi belas kasihan, dipilih untuk seorang yang menyerukan suara pertobatan bahwa dunia ini sudah dihakimi. Kenapa kita tidak mempergunakan menjadi kemuliaan nama Tuhan? Nah, kenapa kita mempergunakan untuk memuliakan nama kita? Kita diam terus. Nah, saat ini berkurang, beda seperti yang kemarin. Kalau kemarin ditanya, diberitahu, berarti karena tidak tahu makanya ditanya dan setelah diberitahu dilakukan. Nah, ini diberitahu bukan mungkin bukan si A ya, bukan si A yang bertanya, tapi mungkin si B yang memberitahunya sendiri. Nah, silakan kalau kita gambarkan, biar saya gambarkan ya, maksud saya ini seperti Tuhan Yesus memanggil Paulus. Berarti bukan Paulus yang mencari Tuhan Yesus itu. Yang dia cari itu ya kemuliaan namanya, biar dia terkenal, membunuh. Nah, tadi Tuhan Yesus mencari dia, tapi dia merespon. Bukan berbeda kalau Paulus mencari Tuhan Yesus. Nah, yang aku maksud itu tadi, kita dari anggota pasukan ini mungkin bertanya kepada anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, berarti itu masih belas kasihan. Dan kalau misalnya anak-anak Tuhan itu yang dipakai memberitahu kita, ini lakukan seperti ini. Nah, kalau kita diam terus, ini lebih parah lagi. Nah, itu masalahnya. Dan banyak yang merasa baik-baik saja, padahal di dalam dirinya Lucifer, dia dipakai Lucifer. Padahal menurutnya dia baik-baik saja. Tapi Lucifer bapone. Tapi menurutnya, ya dia sudah benar memikul salib menurutnya. Ya makanya saya katakan itu. Dari ketika kita pasukan ini, coba. Kita tidak bisa menghakimi, kita sudah tahu sendiri kan. Kita ini siapa saja yang menjadi malaikat Tuhan yang sudah dipilihnya menyeru ke suara pertobatan itu. Tidak ada. Hanya sebagian, tapi masih ada yang sudah diam. Kalau tidak diberitahu, tapi sudah saya beritahu beberapa kali ya, bahwa harus ya lakukan seperti ini. Janganlah kejar bahwa Tuhan berikan aku penglihatan mimpi supaya aku bisa bersaksi. Nah, Tuhan tidak meminta di luar kemampuan kita. Yang dia minta itu hanya yang kita bisa mampu semampu kita. Dan dipakai kita sesama manusia untuk memberitahu. Karena kamu belum mendapat mimpi, penglihatan, dan lain-lain. Dan ini lakukan seperti ini. Nah, malah tidak direspon. Nah, itu yang aku katakan tadi. Kalau diseleksi oleh alam, jangan nanti saya terlebih dahulu ya beritahu sampai kita anggota pasukan berkata, anggota pasukan terlebih-lebih saudara yang ada di lektor ini mengatakan, itu kan dia sudah ada di pasukan. Kenapa bisa begitu? Jadi makanya jangan sampai kita nanti tergoncang iman kita. Kalau itu akan diseleksi oleh alam dari anggota ketika pasukan ini. Jangan sampai kita berkata, kenapa? Kupikir saya ini sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Bukan pasukan yang menyelamatkan. Jadi ya kita jangan sampai menghujat dengan mengatakan itu, kenapa saya ini sudah ada di dalam pasukan, kenapa saya tidak diselamatkan Tuhan. Menurut kita benar yang kita katakan, tapi secara roh kita ini sedang menghujat. Karena sebelum-sebelumnya ya sudah diberitahu. Sama seperti dahulu kala. Nabi-nabinya sebelum terjadi segala sesuatu, ada beberapa nabi-nabinya dipakainya untuk berbicara. Bertobat dan begini, lakukan. Malah ada juga yang keras kepala dan tidak juga ya memuliakan Tuhan, malah memuliakan dirinya sendiri. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi dengan saya mengatakan ini. Sekali lagi pasti kita nanti bisa meminta kekuatan kepada Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kita berkata ya begini begitu. Jadi seperti itu ya.
Dan ada juga yang uh, sebagian lalai ya, lalai dalam ya dalam penugasan ya. Ada juga lalai dan herannya uh, ya saya tidak tahu lah. Yang penting ya sudah tahu sebenarnya, tapi entah kenapa apa yang menghalangi sehingga tanpa sadar bahwa pelan-pelan menjauh dari tanggung jawab yang seharusnya itu dilakukan. Kalau aku kasih contoh Bapak Ibu, kita ini setiap hari sudah uh, pada umumnya 2 kali sehari kita makan. Nah kalau kita sudah mulai malas makan, tapi bukan karena puasa, nah berarti ada yang tidak beres kan? Berarti ada yang tidak beres. Nah seperti itu juga adalah uh, tugas kita masing-masing pribadi. Kita sudah tahu sebenarnya, tapi ya seperti itu entah tertidur atau bagaimana, mengabaikan atau bagaimana. Jadi saya juga tidak tahu. Dan saya juga uh, tidak diizinkan untuk mengingatkan. Karena ini sedang proses pengujian iman tingkat tinggi. Dan ini yang sudah mulai imannya tertinggi. Jadi makanya juga ya saya serba salah. Cuman hanya aku katakan seperti itu, bukan dalam arti saya menghakimi. Dan ini aku tunjukkan kepada kita semua, termasuk saya. Bukan dalam arti saya tidak tercantum dalam hal ini. Karena saya yang mengatakan bukan. Saya juga tercantum dalam hal ini. Saya juga memprotes. Tapi kita semua memprotes masing-masing di hadapan Tuhan. Mungkin kalau ada yang timbul nanti, ya aku akan ya bertelepon kembali. Dan begitu. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan saya, manusia yang berdosa ini. Dan kalau ada juga tambahan dari panggilan ilahi. Dan dipersilakan, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai, dan ketiga pasukan ya. Baik itu mereka yang berada di Zoom Live, menonton langsung di YouTube ya. Aku hanya mengingatkan saja ya, kemarin-kemarin atau mungkin tahun lalu itu sudah aku sampaikan ya, tentang blackout ya, mati lampu atau mati listrik, padam listrik atau bahkan padam internet ya. Ya kalian harus mempersiapkan air, penampungan air ya. Misalnya bikin bak air untuk minum atau untuk keperluan harian ya. Kalian sediakan memang ya, jangan menggantungkan dengan pemerintah ya, dengan air PAM atau air PDAM itu ya. Syukur-syukur kalau kalian punya sumur sendiri ya, itu akan membantu hari-hari kalian. Tapi kalau kalian tidak memiliki sumur ya, kalian bisa membuat penampungan air, bikin kolam atau menggunakan tenda atau terpal yang bisa untuk menampung air seperti itu. Terus sediakan ini ya, uang cash ya. Jangan menggunakan uang digital ya. Di saat semuanya mati listrik atau mati internet itu, kalian harus menyediakan uang cash supaya ketika kalian itu membeli sesuatu itu bisa kalian lakukan. Kalau kalian memakai uang digital ya susah, kan mati listrik, mati internet kan, ya kalian nggak bisa menggunakannya. Seperti itu. Dan persiapkan makanan darurat ya, misalnya mie instan atau makanan-makanan yang bisa bertahan sampai 3 atau 1 minggu ya, 3 hari sampai 1 minggu. Atau pakaian-pakaian yang bisa kalian persiapkan untuk 3 hari sampai 1 minggu. Atau biskuit-biskuit atau makanan cemilan ya. Kalau kalian suka menyemil ya, itu kan butuh makanan-makanan ringan yang banyak biasanya, sampai 1 dus atau 2 dus ya, seperti itu. Jadi kalian harus memikirkan untuk hal itu ya, supaya tidak tergantung dengan listrik, dengan air, dengan apa yang sudah disediakan pemerintah. Jadi kalian harus punya inisiatif sendiri ya. Misalnya kalau kalian sudah berada di hutan, hidup di hutan ya, pasti kalian akan mencari kayu bakar ya, memotong pohon atau ranting itu ya, untuk dijadikan
bisa memasak atau merebus air atau segala macam ya, seperti itu. Karena blackout atau mati listrik atau mati internet ini mulai mulai kembali muncul ya. Kemarin sudah dimulai dari mana? Berlin ya kalau nggak salah. Itu sudah mulai padam listriknya bahkan internetnya. Jadi ya kalian mempersiapkan diri memang ya supaya tidak kaget atau tidak heran, tidak khawatir ataupun bahkan takut ya. Persiapkan apa? Seperti karet atau rotan untuk perapian ya. Terus ditaruh di dinding ya, jangan ditaruh di bawah tempat tidur nanti kebakaran ya. Jadi usahakan ya ditaruh di tempat-tempat yang membuat terang seperti itu, di dinding-dinding atau di tempat-tempat yang tidak menyebabkan kebakaran seperti itu. Terus tadi ya yang sudah disampaikan sama Bapak Surgawi ya tentang tanda tanda di dahi itu ya dan penyembahan patung itu ya. Itu kan kalau kalian sadari ya, ya itu salah satunya ya. Tidak lain tidak bukan ya penerimaan arang tempurung ya setiap Rabu Abu itu ya. Itu kan salah satu penggiringan kepada penyembahan sistem berhala atau patung 666 itu. Itu ya memakai arang tempurung. Setiap Rabu Abu itu loh, itu kan secara tidak langsung, secara tidak sengaja, itu sudah penggiringan. Ya tergantung manusia ya mau menyadari atau tidak ya. Itu kan bukan meterai ilahi, tapi meterainya dari Lucifer ya. Penerimaan tanda itu. Terus nanti menuju pada barcode ya. Seperti itu. Dan untuk makanan ya kalian harus berhati-hati ya. Ini makanan dan minuman itu sangat harus diperhatikan ya. Jangan asal makan makanan ya. Karena sudah mulai pada diberikan zat-zat kimia berbahaya. Cairan-cairan, entah itu cairan vaksin atau cairan yang lainnya juga. Dosis yang ditambahkan. Apalagi makanan yang berasal dari luar negeri masuk ke Nusantara ini ya. Itu kalian harus berhati-hati. Mendingan ya kalian beli makanan itu ya di pasar tradisional. Atau malah di petaninya langsung. Jadi lebih aman daripada kalian membeli di swalayan atau di supermarket ya yang apa sudah disemprot sama pestisida sama GMO itu kan merusak tubuh ya akan meracuni tubuh karena mereka sudah mempersiapkannya sudah memasukkan zat-zat kimia yang berbahaya untuk menggenosida manusia karena pekerjaan-pekerjaan ular itu sudah mulai terbongkar dan mereka sudah mempercepat terjadinya perang dunia ya dengan adanya apa namanya menyediakan nuklir-nuklir ya atau senjata-senjata yang berbahan atau mengeluarkan peluru atau laser ya atau seperti drone itu ya yang terbang itu loh itu sudah dipersenjatai oleh peluru atau laser terus ada kameranya di disertai dengan konek internet ya jadi kalau kalian itu bersembunyi dalam kondisi bersembunyi terus kalian itu mengaktifkan internet kalian atau Bluetooth kalian, kalian akan terdeteksi nantinya. Jadi kalau kalian itu bersembunyi ya, ya matikan handphone segala macam. Karena perang itu tiba-tiba saja terjadi ya, tanpa disadari. Ketika kalian misalnya berada di luar negeri atau di negara yang sedang tiba-tiba saja perang, itu ya matikan saja data internetnya atau dicabut saja SIM cardnya, terus dimatikan handphonenya. Karena kalau terkoneksi dengan internet atau Bluetooth itu kalian akan apa namanya terdeteksi, terlacak. Karena kalau kalian sudah memakai vaksin itu data identitas kalian, profil diri kalian itu di Bluetooth akan muncul nomor nomor Bluetooth kalian itu sudah ada. Jadi bagi kalian yang sudah pakai vaksin ya, itu ya langsung dimatikan saja handphonenya, dicabut saja SIM cardnya. Karena perang itu tiba-tiba saja terjadi ya, entah itu di negara mana, seperti itu. Terus yang DNA yang sudah memakai vaksin ataupun DNA yang masih murni, ketika dia menyadarinya bahwa dia itu manusia cahaya atau bertobat,
144.000 pasukan cahaya itu akan mulai pada masuk ya satu persatu ke tubuh manusia yang sudah layak dipakai untuk bersaksi, untuk bertugas di 66 ya, di Antikristus. Aku lihat itu sudah pada mulai mereka pasukan cahaya yang 144.000 ini tuh sedang mencari tubuh-tubuh yang layak untuk dipakai atau didiami oleh pasukan cahaya ya. Entah itu mereka DNA yang sudah pakai vaksin atau yang sudah rusak. Kalau mereka bertobat dan mereka mengeluarkan cahaya, nah itu bisa dipakai untuk pasukan cahaya ya. Apalagi kalau mereka DNA-nya masih murni dan mereka tidak sombong atau tidak angkuh, itu akan cepat sekali dipakai oleh pasukan cahaya ya, 144.000. Dan tidak melihat itu agamanya apa. Entah itu dia itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Kalau dia itu bercahaya atau istilahnya dia itu bertobat, dia akan dipakai oleh pasukan cahaya ya, seperti itu. Jadi ya, semuanya itu kan tergantung masing-masing pribadi ya, masing-masing kerendahan hati. Kalau menyadarinya bahwa, oh ini sudah di penghujung zaman, oh harusnya aku itu bercahaya ya, sang sumber cahaya saja sudah muncul, masa ya dengan kemunculannya aku tidak sama seperti dia, itu kan menjadi apa namanya pemikiran, menjadi tolok ukur ya seperti itu. Terus harus dipersiapkan memang ya ke depannya ini, karena memang bencana itu akan ya terjadi begitu saja. Seperti apa yang sudah disampaikan sama Bapak Surgawi ya. Jadi yang terkena bencana itu jangan berkecil hati ya. Memang ya seleksi alam ya. Ya berarti mereka tidak mendapatkan perlindungan, tabung perlindungan dari Tuhan. Ya karena hati mereka sendiri yang menolak kehadiran Tuhan Yesus ya. Itu kan tergantung hati mereka masing-masing. Ketika mereka itu benar-benar menerima ya, mereka akan mendapatkan tabung perlindungan dari Tuhan Yesus. Makanya bukti otentiknya itu ketika ada bencana, itu rumahnya itu akan terlewati, akan tidak tidak terkena. Tapi bagi mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hanyalah ya omong kosong saja atau asal bunyi saja, ya kena bencana ya kena bencana. Kan ini kan penyeleksian iman ya, yang benar-benar percaya, bukan abu-abu lagi ya, tapi ya memang benar-benar percaya, benar-benar menyadarinya, benar-benar menerimanya. Kan kemarin sudah aku sampaikan ya, bahwa kalian itu harus menjadi seorang anak kecil yang polos, supaya bisa menerima kehadiran Tuhan Yesus. Kalau kalian tidak menjadi anak yang polos, yang jujur, yang apa adanya, ya akan susah menerima kehadiran Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kalian itu menjadi anak kecil yang polos kan, kalian tahu, oh ternyata dia sudah benar-benar ada di tengah-tengah kita. Kan bisa membedakan ya kalau anak kecil yang polos itu mana yang jahat, mana yang baik kan bisa. Tapi kalau masih bersikeras dengan ego diri, ya akan susah. Sudah sudah di depan matanya masih saja ya menyangkal, menghujat, menghina, itu kan sama saja kan berarti secara rohani kan buta, bahkan secara jasmani itu juga buta, seperti itu. Jadi ya lebih mengandalkan kerendahan hati ya ke depannya itu. Jangan jangan tergesa-gesa atau terburu-buru. Terus banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berpuasa. Karena tiba-tiba saja itu terjadi ya tanpa disadari. Apapun yang menjadi keputusan kalian ya, itu kan semuanya kehendak bebas ya. Mau menerima atau tidaknya itu kan masing-masing pribadi ya. Yang terpenting jangan berkecil hati ketika terjadi bencana di tempat tinggal kalian atau di kota kalian ya. Karena memang sudah aku sampaikan ya beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu itu kan
sudah mulai bergejolak semuanya. Bahkan tiba-tiba saja terjadi. Misalnya banjir bandang ya. Ini tiba-tiba saja terjadi di Jepara, di Pati, di Kudus ya. Tiba-tiba saja itu terjadi tanpa ada pemberitahuan dari BMKG atau status BMKG itu tidak bisa melacak lagi. Seperti itu. Jadi ya tiba-tiba saja terjadi karena dimensi roh itu sudah lalu lintasnya itu sudah sangat crowded, sangat ramai sekali. Jadi tiba-tiba saja terjadi. Jadi dipersiapkan diri memang ya, jaga kesehatan juga, berpuasa, berdoa, berjaga-jaga itu lebih penting daripada kalian memprioritaskan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sudah bukan kehendak Tuhan. Jadi mulai ditinggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu mulai ditinggalkan. Mulai memuji, memuliakan nama Tuhan, mulai berdoa, mulai berpuasa, sering-sering baca firman Tuhan, sering-sering berjaga-jaga, jangan terlelap tidur seperti itu. Yang suka hobinya tidur atau ngepu ya dikurangi. Misalnya sehari tidur biasanya 6 jam, 8 jam ya 1 jam, 2 jam atau 3 jam saja. Sisanya ya berjaga-jaga. Karena tiba-tiba saja itu terjadi ya tanpa disadari. Itu ya tambahan dariku ya. Tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Surgawi, sudah lengkap semuanya. Sudah ya terjadinya seperti itu ya. Itu ya dariku. Intinya jangan takut, jangan khawatir ya. Apapun yang terjadi ke depan itu ya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya memang itu harus terjadi. Karena kan penggenapan kitab Wahyu itu kan akan segera tergenapi. Mereka yang menghujat, menghina ya sudah. Mereka didatangi bencana ya karena penghinaan mereka, karena hujatan mereka. Seperti itu. Itu ya yang bisa aku sampaikan ya, yang dariku langsung ya. Terima kasih ya atas waktunya.